Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yarobu, Ahoy Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang akan kita gunakan untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi perikop Evangelium tanggal 16 Maret tahun 2025 di gereja-gereja kita. Dan kiranya pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kita renungkan dapat menguatkan iman percaya kita. Dimuliakanlah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus memperbanyak sahabat kita dan mengajak mereka untuk mensubscribe dan juga untuk membagi-bagikan video ini sebagai cara kita untuk menyebarkan pemberitaan Injil. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca atau marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Suatu Mazmur dari Daud yang oleh Lai diberi judulnya dan pernah juga menjadi tema perenungan ini, aman dalam perlindungan Allah. Dan sekarang dalam konteks tema menyaksikan atau melihat kemurahan Tuhan, marilah kita baca Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Tuhan atau Jehovah adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan atau Jehovah adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan Jehovah, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan kita mohonlah kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kekuatan untuk memahami firman dan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, suatu mazmur dari Daud yang membicarakan tentang adanya rumah Tuhan dan bait-Nya. Walaupun sebenarnya di zaman Daud itu belum ada yang disebut bait Allah atau bait Tuhan atau bait suci atau rumah Tuhan. Berarti itu dalam bayangan ya. Yang ada adalah pondok Tuhan atau kemah Tuhan yang disebut sebagai kemah pertemuan kan. Karena zaman Daud belum didirikan bait suci Yerusalem. Barulah anaknya Salomo mendirikannya.
Tapi Daud itu berobsesi bahwa rumah Tuhan ada. Manalah itu rumah Tuhan ya? Manalah bait Tuhan waktu zaman Daud itu, ya? Tuhan bertahta di surga dan bumi kurang sebagai baitnya. Dan dalam hal ini bisa kita pahami bahwa bait yang dimaksudkan itu adalah tempat tinggal Tuhan ya di atas bumi ini, dan bumi ada di bawah kakinya, dan disitulah dia ya menyaksikan, menikmati hal-hal yang perlu dinikmati. Jadi seumur hidup Daud itu dia ingin hidup di rumah Tuhan, yakni di bumi yang dirajai oleh Tuhan Yesus Kristus, atau dirajai atau dikuasai oleh Jehovah Elohim. Lalu di Yerusalem itu sudah ada pondok Tuhan atau kemah Tuhan, dan di sana di depannya ya pasti ada tempat persembahan, mengorbankan kurban-kurban persembahan sesuai dengan apa yang diaturkan oleh hukum-hukum Musa atau para imam ya, di hukum imamat itu. Biar kita tahu. Jadi kalau Daud itu memohon ya agar dia bisa berdiam di rumah Tuhan, melihat atau menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati rumah Tuhan itu, dapat kita artikan juga bahwa selama hidup Daud ya, karena dia seumur hidupku katanya, selama hidup Daud dia ingin berada di dalam kerajaan Tuhan di bumi ya, dan dia inginkan Daud bisa melihat kemurahan Tuhan yang ada di seluruh bumi ini. Sungguh banyak kemurahan Tuhan. Dengan adanya hutan-hutan pun itu kemurahan, dengan adanya sungai-sungai, adanya padang pasir, adanya kota-kota, dan adanya sungai-sungai, dan ada sumber makanan dan lain-lain, adanya kerajaan di tangan Daud, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Dan itulah di baitnya ini, yakni kerajaannya yang ada di dunia ini, dia dapat menikmati bahwa dia bisa memerintah sebagai raja, dia bisa memakmurkan rakyatnya, bisa menegakkan iman kepercayaan umat Tuhan waktu itu ya, dan mereka sangat disegani oleh bangsa-bangsa. Mereka dapat melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan, yang sehingga sinemnem uruk-uruk, sinemnem aktobah, yang besar maupun yang kecil tidak bersungut-sungut, tapi semuanya bersuka cita, marlas neroha, kan kayak gitu. Jadi walaupun masih kemah Tuhan, ada tempat pelarian di sana, tempat menyembunyikan diri. Jadi kalau Daud berdosa, dia pergi masuk ke kemah Tuhan ya, mohon pengampunan dosa, itu tidak bisa diganggu itu. Di bait Allah kemudian hari ada tanduk keselamatan, kan kayak gitu. Jadi memang benar di pondok itu, di pondok Tuhan yang kita kenal sebagai kemah itu ya, terus terang bisa kita mendapat keselamatan di sana. Dan Daud terus terang bisa menjadi raja yang sangat terkenal, bukan hanya di zaman dan sampai sekarang, seperti orang yang ada di atas gunung. Selalu orang mencontohkan kepemimpinan, kepemerintahan dengan Daud itu. Bahkan dia dipercayai sebagai Nabi Daud katanya. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan ya, karena dialah yang mengangkat, atau Tuhan Jehovah yang mengangkat dia ke atas gunung batu yang tidak bisa diruntuhkan oleh musuh-musuhnya. Jadi sehingga dia bisa tegak di atas gunung batu itu, batu karang yang teguh
itu perlindunganku, itu kita nyanyikan, yaitu Tuhan Jehovah, Elohim, Yeshua Masia atau Yesus Kristus, Ruach Hakados atau Roh Kudus. Kan kayak gitu. Jadi dari semua pengalaman hidupnya itu, ya, Daud bisa bersaksi mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi Jehovah yang itu Tuhan yang membuat ada, Jehovah yang Maha Hadir yang ada, itulah yang membuat Daud atau terang Daud itu, bintang Daud itu bercahaya dari sejak dulu sampai sekarang, ya. Dan terutama bintang Daud itu memang terterangnya di dalam Yesus Kristus, anak Daud itu. Ya tentu saja banyak musuh, ya. Daud tidak mau takut. Itu sudah pengalaman dia. Sejak dia terjun di dunia politik dan di dunia kemiliteran. Sewaktu Raja Saul memerintah, sudah dia menghadapi musuh yang terkuat waktu itu, yakni Goliat yang memimpin tentara Filistin yang raksasa-raksasa itu, ya. Dan Tuhan membentenginya, bukan baju zirah yang membentenginya. Hanya alih-alih ambalang, katabel kecil dan batu kecil dipakai Tuhan untuk melindunginya, kan. Juga dalam perjalanan hidupnya banyak penjahat-penjahat, termasuk dari anak-anaknya menjahati dia. Ya banyak orang Palestina mau memakan dagingnya, kita cincang itu si Daud itu katanya, biar kita makan dagingnya seperti orang Batak dulu makan daging musuhnya, kan. Nah, jadi tapi Daud tidak takut, ya. Karena apa? Sebelum main juga musuhnya itu sudah tergelincir jatuh. Ya itu kekuatan Tuhan. Jadi mau Daud meyakini semuanya itu bukan hanya atas kekuatannya. Juga sekarang ini orang Israel juga mengakui bahwa mereka bisa menang melawan negara-negara yang memerangi mereka. Sekarang ini Iran, Hezbollah, Houthi, ya. Bukan hanya karena bantuan Amerika, tetapi terutama karena Tuhan menjadi benteng mereka. Ya, saya yakin masih itu. Dan Tuhan yang bisa membuat terang kehidupan mereka walaupun dijepit oleh seluruh dunia ini. Dan juga Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi mereka. Ya kira-kira begitu, bukan hanya kira-kira, demikianlah pastinya kehidupan orang yang percaya kepada Jehovah Elohim dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang bersama kita dengan firman dan roh yang kudus itu, ya. Dan sekalipun tentara sudah berkemah keliling-keliling dia, ya, mengepung Daud itu, Tuhan bisa lolos juga. Daud juga bisa lolos. Seperti tentara Saul yang mengelilingi dia, memburu dia untuk bisa ditangkap dan dimatikan agar tidak nanti menjadi raja, karena Saul menginginkan anaknya Jonathan menjadi raja. Ya, Daud tidak takut. Karena apa? Tuhan memejamkan mata mereka, bikin tidur nyenyak, sehingga mereka bisa lewat dari gua persembunyian mereka, kan. Itu semua sebagai lindungan Tuhan, ya. Jadi Tuhan di Daud itu asik tetap percaya sampai terakhir, dia memang tetap percaya, ya. Yang bukan hanya kekuatan yang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Coba bayangkan memberontak itu anaknya Absalom. Dia inginkan Absalom agar hidup, tetapi Tuhan bertindak menggantungkan Absalom itu dengan rambutnya yang panjang itu di dahan pohon itu, dan datang tentara yang dipimpin oleh Joab untuk merujaknya gitu, kan, dan menikam lambungnya atau dadanya, jantungnya hingga mati. Memang Absalom diratapi, tapi Joab marah, ya. Lalu Daud sadar bahwa Tuhanlah yang melindungi hidupnya dari kejahatan anaknya itu, ya. Karena kerinduan Daud itu ingin berada di dalam atau diam di rumah Tuhan, dia minta sebenarnya agar dia membangun rumah Tuhan.
tetapi Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk melarangnya. Dia harus puas dengan kemah pertemuan yang dia bangun, dia bikin, dan juga sudah menjadi tempat Daud perjanjian di sana sebagai tanda kehadiran Tuhan waktu itu. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan kita ini? Ya terus terang, keselamatan tidak ada diperoleh di luar Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada terang selain terang yang diciptakan oleh Tuhan seperti hari pertama itu. Dan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita dibuatnya menjadi anak-anak terang. Ya. Sehingga kalau musuh sudah terang, tak usah kita takuti dia. Musuh yang tersembunyi yang bisa ditakuti. Karena bisa saja bom ditaruh di bawah meja kita kan. Gitu. Dan kita harus waspada. Ya lihatlah, kita tidak seperti orang lain membangun suatu tentara-tentara atau laskar-laskar, ya tidak, iya kan? Orang lain di negara manapun, orang yang umat yang beragama sana itu selalu ada laskarnya, laskar para imamnya. Ya, si Khomeini ada. Ya, Ali Khamenei juga Iran ada sekarang ini. Dan Houthi itu adalah bukan laskar negara, laskar agama itu. Ya, Hezbollah juga adalah laskar agama, bukan laskar tentara nasional, bukan. Boko Haram pun begitu, ya. ISIS pun begitu, ya. Ya kita bersyukur kepada kawan-kawan di Indonesia ini bahwa mereka ada memang kelompok, tetapi mereka bersedia tidak dipersenjatai, ya. Tidak dipersenjatai, ya. Kita berterima kasih kepada Banser atau ya organisasi yang dipimpin oleh NU, ya, yang turut menjaga Indonesia tanpa senjata, tetapi dengan kekuatan kesatuan yang diikat oleh keyakinan bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, ya, Bansor itu. Dan marilah kita lihat, ya, itu termasuk perlindungan Tuhan juga, ya, yang terjadi di Indonesia ini. Ini Habib Rizik selalu menginginkan ada laskar jihad, kan kayak gitu, yang sangat bertindak keras kepada orang-orang muda-muda yang dianggap tidak memenuhi syariah, ya, dan lain-lain. Ya di Aceh ada tentara syariah katanya yang menertibkan orang-orang yang tidak menunjukkan peradaban Islami di sana. Kristen tidak begitu, ya. Kita tidak membangun tentara, ya. Waktu perang salib pun itu bukan tentara Kristen, itu tentara negara-negara itu. Tentara Kaisar itu yang melakukan peperangan atau yang disebut belakangan sebagai perang salib, ya. Dan memang banyak dari antara mereka banyak yang Kristen, ya, tetapi itu bukan tentara agama Kristen. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan membenci umat Kristen karena ada tentara yang bertempur di perang salib dulu. Karena itu adalah perang politik. Siapa yang menguasai Timur Tengah itu yang menguasai dunia, itu maksud mereka, ya. Jadi kita bersyukur semuanya itu kita diajak bukan anggar kekuatan senjata. Sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir tanpa senjata. Tetapi tentara Mesir punya senjata yang lengkap, namun mereka ditenggelamkan di Laut Merah, kan kayak gitu. Bangsa Tuhan atau umat Tuhan itu lolos, dilindungi oleh Tuhan. Demikian Daud juga dalam pengalamannya memimpin bangsa Israel raya waktu itu, ya. Dan oleh karena itulah dia merindukan untuk mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai
di mesbah yang ada juga di depan kemah Tuhan yang didirikannya, kan kayak gitu. Dan dia juga mengarang atau menggubah nyanyian-nyanyian dan mazmur-mazmur bagi Tuhan. Dan kita bersyukur atas karyanya itu yang diikuti oleh orang-orang lain juga, sehingga kita mempunyai kitab Mazmur sebagai bagian kitab suci kita yang isinya sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bahkan bagi orang lain itu dianggap satu kitab suci juga, kan kayak gitu. Jadi mereka percaya ada Zabur salah satu kitab suci. Kita tahu kan ada bagi mereka kitab sucinya, ada kitab Musa, Zabur, itu kitab Injil, ada 5 bagi mereka. Ya, kita perjanjian lama, perjanjian baru aja, tetapi di dalamnya ada Mazmur, kitab Mazmur. Yang itu aja kita gunakan untuk memuji Tuhan karena pertolongannya kepada kita sudah luar biasa. Memang tidak ada lagi orang Kristen lagi yang bisa mengetahui semua Mazmur yang 150 di Biblia Hebraika dan 151 itu di Septuaginta, kan kayak gitu. Sebenarnya kita sangat indah kalau dapat menyanyikan Mazmur itu dan nyanyian-nyanyian yang ada di sana. Tambahannya adalah buku ende kita, buku nyanyian gereja kita yang sudah diterjemahkan dari bahasa Batak juga ke bahasa Indonesia. Ada Kidung Jemaat ya, atau buku nyanyian rohani dan lain-lain. Semuanya itu akan kita gunakan mengikuti Daud bernyanyi dan bermazmur memuji Tuhan, karena Tuhan menjadi benteng kehidupan kita, menjadi terang hidup kita, dan dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian kita mau mendapat pelajaran dari perikop kita firman Tuhan ini, yakni sungguh sangat bahagia orang yang mensandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak akan kecewa menerima perlindungan, mendapat perlindungan dari Tuhan. Tugasnya adalah percaya atas perlindungan Tuhan itu. Dan musuh-musuhnya tidak akan diperkenankan Tuhan untuk menyentuhnya. Dan kalaupun ada orang atau umat Tuhan yang meninggal karena tindakan musuh, dia itu dihitung sebagai mati martir dan berada di surga hidup selama-lamanya ya. Jadi berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus Kristus, kan kayak gitu. Dan nyawanya itu juga akan dikembalikan di kehidupan surgawi. Dia mendapat hal yang paling bahagia di surga oleh karena berkat Tuhan itu. Dan dari sini kita dapat belajar juga bahwa memang banyak musuh-musuh kita. Ya, musuh-musuh umat Tuhan itu banyak, segala macam. Paling berbahaya kalau ada musuh dalam selimut lah, yang paling berbahaya. Kalau musuh dari luar itu bisa kita antisipasi dan jawab dengan terus terang. Untuk menghadapinya tentu saja bukan kita seperti Amerika mengasah persenjataan yang luar biasa. Itu tugas mereka itu, tugas negara lah itu. Tugas Indonesia untuk melindungi kita. Mari kita bangun juga alutsista Indonesia dan Tentara Nasional Polri Indonesia yang sangat luar biasa, kan kayak gitu. Tapi orang Kristen tidak perlu untuk membangun suatu tentara khusus baginya karena banyak musuh-musuhnya. Enggak, tak usah itu. Kita andalkan tangan pemerintah untuk melawan musuh-musuh kebenaran yang tidak saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah doa kita. Tuhan memberkati kita dalam hari ini. Jadi kewaspadaan kita, ya, kita bekali hidup kita dengan iman yang kuat, tanggung jawab bernegara yang kuat, ya, jangan menjadi pengkhianat negara, tapi menjadi pembangun negara lah. Makanya kita sangat menyesali kalau ada orang Kristen yang menjadi pejabat jatuh ke dalam tindakan-tindakan koruptif, yang korupsi ya, jangan. Atau mau diperalat menjadi orang korupsi. Hindari hal-hal sedemikian, karena itu bukan cara untuk melawan musuh ya. Kalau kita diberi tanggung jawab hidup di negara ini, entah menjadi petani atau pedagang atau konglomerat atau tentara atau ASN,
kita harus terus bekerja melawan musuh-musuh koruptor itu. Jangan jadi pelaku korupsi, jangan. Ya, kalau ada orang Kristen yang korupsi, kita relakan aja dia dihukum mati. Jangan segan-segan pemerintah menghukum, tapi harus adil ya, harus dengan keadilan dan kebenaran. Jadi hukum yang ditegakkan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena memang begitu indah hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita lihat bait suci, bait Tuhan bukan hanya di gedung gereja kita, tetapi dunia ini menjadi bait Tuhan, tempat Dia berkuasa, di mana kerajaannya ada. Dan mari kita nikmati kehidupan yang benar di dalam bait Tuhan tersebut, ya. Dan sepanjang umur kita sampai ujur tua, sampai sahur tua pun, kita akan diperkenankan Tuhan melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan, karena semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Sedangkan nyawa kita adalah, kalau masih ada, adalah kemurahan Tuhan. Dan mari kita nikmati nyawa kita itu dengan bermazmur, merende, bernyanyi, dan mengucapkan kata-kata berkat yang lemah lembut dan menyenangkan bagi orang. Jangan menjadi mulut kita jangan menjadi sumber dosa, tetapi sumber kemuliaanlah. Dalam Yesus Kristus kita dapat kebahagiaan yang luar biasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami renungkan, dan kiranya renungan yang kami terima ini dapat menguatkan hati kami untuk bersatu padu, betul-betul dapat menikmati keindahan dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.